intervensi, saya perintahkan. Itu lebih jelas. Ya, pemirsa, kini langsung saja kita bergabung bersama dengan Zelda Savitri yang akan melanjutkan untuk memandu dengan dialog Metro hari ini. Zelda, silakan. Ya, baik, Kania, terima kasih. Pemirsa, hari ini kami akan membahas mengenai terkait juga dengan data-data yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Pansus dalam rapat konsultasi tadi malam. Apa saja keanehan atau keganjilan yang ditemukan dan bagaimana ini akan mempengaruhi perkembangan Pansus ke depannya. Untuk itu sudah hadir di studio bersama saya Auditor BPK Hasan Bisri. Selamat sore, Pak Hasan. Terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kami dari luar studio, yakni dari Gedung DPR RI Jakarta, anggota Pansus dari fraksi Hanura Akbar Faisal. Selamat sore, Pak Akbar. Selamat sore, Zelda. Selamat sore, Pak Hasan. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung. Pak Akbar, saya ingin ke Anda dulu. Pak Akbar, ini memang di luar dari materi BPK tadi malam, ataupun Anda baru saja terlibat pertengkaran serius dengan Bung Ruhut Sitompul. Apa yang terjadi sih, Pak Akbar? Ya, jadi saya ingin memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas insiden ini. Karena kenapa? Saya kan tadi ada jawaban-jawaban dari para direksi BUMN ini yang menurut saya sangat standar dan kok kayaknya bukan sesuatu yang jawaban yang kita inginkan. Karena kenapa? Pertanyaannya itu memang sebenarnya menyelam tetapi dijawab standar. Nah, pada saat saya bertanya seperti itu, seperti biasanya saudara Ruhut tiba-tiba memotong dan kemudian seperti mencerca dan menyalah-nyalahkan saya. Ini kebiasaan yang sudah terlalu sering dilakukan oleh saudara Ruhut, padahal sebenarnya ada kesepakatan antara kita bahwa adalah sangat tidak elok dan tidak boleh saling mengomentari anggota pansus atau fraksi masing-masing. Nah, bahkan dalam bahasa teman-teman itu saudara Ruhut itu kadang-kadang seperti pengawasnya kami. Saya rasa ini harus dihentikan dan tidak boleh berlanjut karena sekali lagi Ruhut Sitompul atas nama fraksinya itu membuktikan kepada publik bahwa mereka ini, saudara Ruhut, menghalang-halangi pemeriksaan. Menurut Anda motifnya apa untuk menghalang-halangi pemeriksaan ini? Motif apa yang dimiliki Ruhut Sitompul? Saya rasa untuk mengamankan kekuasaan partainya gitu. Oke, jadi saya rasa ini sesuatu yang tidak perlu tadi, tetapi menurut saya katakan pada saudara Ruhut tadi, saya meminta Anda etis dan sopan di ruangan ini seperti permintaan Ketua Dewan Pembina Anda, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, saya cuma mengembalikan aja kepada beliaunya, pada saudara Ruhutnya, karena itu permintaan dari adalah Ketua Dewan Pembinanya. Dan itu sudah sering dilakukan. Ya, kira-kira mudah-mudahan masalah ini bisa terselesaikan dengan baik ya, Pak Faisal, Pak Akbar ya. Bagi saya sudah selesai. Saya cuma menegur bahwa itu adalah sangat tidak etis dan tidak sopan gitu. Baik. Oke, kita kembali ke topik perbincangan kali ini mengenai data-data yang disampaikan oleh BPK dalam rapat konsultasi tadi malam. Saya ingin ke Pak Hasan sekarang. Pak Hasan, keganjilan seperti apa saja sih yang ditemukan oleh BPK? Iya, jadi tadi malam kami memang melakukan konsultasi dengan DPR mengenai audit lanjutan. Jadi seperti kita ketahui bahwa minggu pertama bulan Januari kami memperoleh permintaan dari DPR Pansus untuk melakukan audit lanjutan Bank Senturi ini. Kami mencoba mengaudit aliran dana. Namun dengan segala hormat kami tadi malam pun belum berani membuka laporan hasil audit kami karena itu menyangkut rahasia bank. Akankah dibuka nantinya? Sepanjang itu sudah ada izin dari yang berwenang, kami akan buka semua. Dan besok Pansus juga akan ke kantor BPK untuk menyita atau menyalin atau apapun untuk memperoleh dokumen-dokumen yang kami peroleh dari hasil pemeriksaan itu. Dan itu atas perintah pengadilan. Ada juga dokumen kertas kerja begitu yang tidak diberikan BPK kepada Pansus. Adakah yang ditutupi? Apa yang terjadi di sini, Pak Hasan? Jadi begini sebenarnya, BPK tidak bermaksud untuk menutupi, tetapi Undang-Undang BPK melarang dokumen apapun yang kami peroleh dari hasil pemeriksaan itu diberikan kepada pihak lain. Kecuali kalau pihak lain itu memperoleh langsung dari pihak pemilik dokumen. Itu undang-undang melarang kami dan kami diancam hukuman, undang-undang BPK. Dan ini adalah satu yang praktek di seluruh dunia, di lembaga audit seperti itu. Tetapi karena kami ingin membantu Pansus, maka kami minta supaya Pansus meminta penetapan pengadilan.
Dan itu sudah keluar penetapan pengadilan dan memerintahkan kepada BPK untuk memberikan dokumen-dokumen kertas kerja kepada Pansus. Dan kami sudah siapkan itu, ada hampir 200 folder. Besok akan datang beserta panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi saya belum tahu yang mau diambil yang mana. Apakah seluruhnya atau yang penting-penting saja. Tapi yang jelas BPK sudah siap untuk memberikan. Kami siap untuk memberikan semuanya dan saya kira semuanya kita akan buka sepanjang memang sudah ada payung hukumnya dan alhamdulillah kita sudah memperoleh izin dari pengadilan. Oke, baik. Saya ingin masuk sekarang kepada pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi malam, terutama juga dari Pak Akbar Faisal. Pak Akbar, Anda tadi malam juga menanyakan mengenai rekening PT Asuransi Jaya Proteksi. Perusahaan yang menyumbang salah satu pasangan capres-cawapres, apa yang Anda temukan, Pak Akbar? Jadi gini, data yang saya sampaikan itu adalah hasil penelusuran saya sendiri dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPATK. Kemarin itu memang Zelda, kami memprotes PPATK karena sepertinya ya tanpa mengurangi rasa hormat pada teman-teman di PPATK, sepertinya kita harus bekerja lagi. Jadi yang dia berikan kepada kita itu gelondongan data. Nah, saya berpikir dan saya sampaikan kepada mereka tadi malam bahwa saya rasa kita sudah sepakat, kita sudah satu pemahaman bahwa ada kasus yang sedang kita selusuri dan seharusnya kita fokus ke situ. Artinya apa? Kami diberikan data-data yang kira-kira yang kita butuhkan. Misalnya transaksi di atas 2 miliar, kemudian transaksinya itu rentang waktunya antara masa-masa krusial ketika kejadian ini terjadi gitu, dan seterusnya. Tetapi kami diberikan gelontoran. Nah, itu pun kami terima. Nah, kemudian saya mencoba mencocokkan dengan mempelajari laporan penerimaan dana kampanye dari masing-masing calon presiden, pasangan presiden ketika bertarung kemarin itu. Nah, di salah satu pasangan calon presiden itu sumbangan itu saya menemukan sumbangan yang notabene juga adalah penerima dana RTGS di Bank Senturi itu. Jadi kalau PT AKP tadi itu Asuransi Jaya Proteksi itu terjadi transaksi 2 kali itu yang nilainya 4 titik sekian ya, 4 miliar sekian. Nah, itu pada periode Desember sampai Februari 2009. Nah, kemudian pada bulan Juni tanggal 25 kalau nggak salah itu, sedalam sehari itu saya menemukan perusahaan ini menyumbang kepada pasangan salah satu calon 2 kali. Pertama 600 juta, yang kedua 850 juta. Tidaklah terlalu penting berapa jumlahnya, tetapi itu membuktikan bahwa memang ada dana dari Bailot ini yang masuk ke pasangan tim kampanye pasangan salah satu capres. Itu satu. Yang kedua, kami mendapat informasi bahwa ada 11 jenis transaksi, ada 11 perusahaan transaksi yang nilai transaksinya sekitar 1,9 triliun, yang konon kabarnya itu datanya itu diumpetin oleh manajemen Bank Senturi. Oke. Dan kita akan bahas mengenai yang 11 rekening ini sesaat lagi, Pak Akbar. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan, tadi Anda menyebut salah satu pasangan capres-cawapres, siapa Pak Akbar? Pasangan yang mana? Ya, jadi kebetulan yang saya lihat itu adalah pasangan cawapres SBY Budiono gitu ya, menerima aliran dana itu. Tapi kalau kita bicara masalah menerima sumbangan, aliran dana dan sumbangan dari itu. Ya. Sumbangan. Oke. Tapi masihkah ada kemungkinan sebetulnya Pak Akbar bahwa ini memang uangnya saya sendiri begitu kemudian yang diambil dan disumbangkan untuk dana kampanye begitu? Dari ini soalnya perusahaan ya, ini perusahaan. Nah, terus hari ini itu kan harus dilihat satu-satu ya, Mbak Zelda, dicocokkan. Saya menemukan lagi satu, itu ada penyumbang namanya Rustan Consulting. Itu sebesar 500 juta yang disumbangkan pada periode Juni 2009. Baik. Kepada pasangan yang sama gitu. Nah, oke. Pak Akbar, mohon maaf harus saya potong dulu, kita harus break, kita lanjutkan sesaat lagi. Saya juga ingin minta tanggapan Anda, Pak Hasan, sesudah pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Hari ini akan segera kembali. Ya, kembali kami lanjutkan perbincangan kami di Metro Hari ini. Pak Hasan, saya ingin ke Anda dulu, apa yang baru saja diungkapkan oleh Pak Akbar Faisal, menurut Anda ini sesuatu keganjilan atau tidak? Begini,
kami mencoba melakukan analisis semua transaksi-transaksi pengeluaran. Perlu Anda ketahui bahwa selama Bank Senturi memperoleh EPJP sampai memperoleh PMS, jadi kurun waktunya dari mulai awal November sampai akhir Agustus 2009, uang keluar masuk itu begitu banyak. Dan harap diingat, penerimaan Bank Senturi tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari dana bailout. Orang yang naruh uang juga banyak. Iya. Naruh deposito, ngambil deposito juga banyak. Ini suatu hal yang wajar tentunya. Hal wajar, dan dalam bagi sebuah kami bank. tidak ada perhatian khusus terhadap nama-nama tertentu. Pokoknya kami akan coba semaksimal mungkin ketika ada orang mencairkan dana, ini siapa? Adakah dia pernah menaruh dana betul di sana? Jadi kita harus mundur ke belakang, kapan dia membuka deposito? Benarkah uangnya masuk? Anda bayangkan, ini ribuan orang yang mengeluarkan uang. Ya. Jadi satu persatu kita. Oleh karena itu, terus terang kami belum terlalu banyak. Belum ada barangkali 20%-nya mungkin belum ada dari total transaksi yang perlu dicermati. Kami punya kriteria sendiri mana yang perlu dicermati. Tentu yang jumlahnya besar-besar. Besar-besar itu berapa ininya? Saya sementara ini saya fokuskan yang 2 miliar ke atas. 2 miliar ke atas, oke, baik. Kita fokuskan di sana, dan terus terang kami tidak punya perhatian terhadap nama-nama tertentu. Tapi akan dicek satu-satu? Semuanya Kita akan dicek? coba, Oke. saya tidak menjanjikan semuanya, perlu waktu lama ini kalau. Jangan-jangan sampai pansus selesai, nggak selesai Oke, kami ini. Baik, baik. Pak Ya gitu. Hasan, kita harus break dulu. Kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami usai Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini akan segera ya, kembali di Metro hari ini kami masih melanjutkan perbincangan kami bersama anggota BPK Hasan Bisri dan juga anggota Pansus dari fraksi Hadura Akbar Faisal yang bergabung dari gedung DPR. Saya ingin ke Pak Akbar dulu sekarang. Pak Akbar, menyambung poin yang Anda sampaikan tadi sebelum kita break untuk Headline News mengenai 11 rekening yang diduga begitu disembunyikan oleh manajemen Senturi. Ini dari mana kecurigaan ini, Pak? Apa indikasinya? Sebelumnya itu saya ingin mengatakan gini dulu, Zelda. Ya. Saya ingin memberikan respek yang besar kepada kami, bukan cuma saya, kami di khususnya fraksi-fraksi yang selain salah satu fraksi ya, kepada teman-teman di BPK. Jadi ini kan permintaan audit investigasi lanjutan menyangkut aliran dana kepada BPK, dan jujur sebenarnya kami kaget ketika tadi malam itu mereka sudah bisa memberikan gambaran yang nyata gitu ya, tentang kondisi yang sebenarnya di Bank Senturi ini menyangkut aliran dana. Dan kami berharap besok ketika kami menyalin, istilahnya menyalin ya, bukan menyita ya Pak Hasan ya, data-data itu semoga semakin terkuat. Menyangkut pertanyaannya Zelda tadi, ya kami mendapatkan banyak informasi juga ya. Pansus kan selain berkutat dan duduk di ruangan itu juga kami melakukan investigasi sendiri-sendiri, baik secara fraksi maupun secara perorangan gitu. Dan kami mendapatkan informasi itu. Dan saya insya Allah kok datanya valid itu, informasinya valid. Informasi yang Anda dapatkan menyangkut juga... yang data, entar, halo. Ya, Nah, silakan, sekali Pak. lagi saya perlu perjelas juga, data-data yang saya sampaikan tadi itu dengan membandingkan penerima kampanye, dana kampanye sesuai dengan versi KPU ya. Oke, Jadi baik. saya tidak tahu dari mana datangnya, tetapi kira-kira gambarnya seperti itulah. Menyangkut nama Rustan Consulting itu tadi, kelihatannya ini adalah orang yang sama dengan orang yang kita sebut sebagai Amiruddin Rustan. Nah besok saya sendiri yang ditugaskan ke Makassar bersama dengan beberapa teman, kami akan mempertanyakan ini juga. Kita pengen tahu consulting yang dimaksud itu apa, orangnya apakah sama, dan bagaimana. Nah, kira-kira seperti itu, Zelda. Baik, terkait 11 rekening yang Anda katakan tadi, Anda menerima juga informasi dari sejumlah pihak. Apakah disebutkan juga di situ mengapa atau motif apa di balik penyembunyian rekening ini? Kami tidak tahu, makanya kemarin itu kan kita minta kepada teman-teman di BPK, tetapi kelihatannya BPK masih enggan untuk memberikan itu, dan saya yakin mereka sudah tahu, tapi belum masih enggan barangkali mungkin karena masih ada beberapa verifikasi data, karena kelihatannya memang teman-teman BPK ini Pak Hasan ini profesional banget dan penuh dengan kehati-hatian. Saya perlu menjawab juga sebenarnya tentang pernyataan tadi Pak Hasan yang mengatakan kami tidak bisa memberikan tanpa
melalui sebuah proses katakanlah di pengadilan karena undang-undang BPK-nya. Memang ini debatable karena kami, setidaknya saya beranggapan bahwa dasar dari pansus ini jelas, yaitu undang-undang hak angket yang tercantum di dalam undang-undang dasar, yang notabene adalah undang-undang tertinggi. Hanya satu memang yang tidak bisa disentuh oleh hak angket itu adalah rancangan putusan hakim. Tapi ya sudahlah, ini kan kita sudah melakukan berbagai cara dan kemudian ada titik temunya bagaimana kita bisa mendapatkan data itu melalui pengadilan, dan teman-teman di BPK relatifly mungkin sudah merasa aman dan nyaman juga barangkali. Saya rasa ini memang kita membutuhkan terobosan-terobosan lah bagaimana bisa menyelesaikan kasus ini, kira-kira gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Hasan sekarang. Pak Hasan, tanggapan Anda terkait 11 rekening tadi, benarkah BPK enggan begitu untuk memberikan padahal sebetulnya sudah tahu? Pada waktunya kami akan sampaikan semua apa yang kami temukan. Saya tidak mau concern pada 11 atau 12 rekening. Tetapi semua yang kami uji, apapun hasilnya itu akan kami laporkan kepada DPR, karena itu pemerintahan DPR. Harap diingat bahwa tidak serta-merta ketika orang mencairkan dana itu kemudian kita curigai. Orang mencairkan dana depositonya sendiri, apa salahnya? Ya. Tentu kami harus bermilah dan memilih. Kalau begitu bagaimana Anda memilah dan memilih ini? Salah satunya adalah pertama yang transaksinya tidak lazim. Seperti misalnya tidak lazim? Misalnya begini, orang masukkan hari ini, besok diambil lagi, terus bolak-balik, untuk apa? Ya. Kemudian misalnya identitasnya tidak meyakinkan, tetapi uangnya begitu banyak misalnya. Nah, kita akan cari. Kemudian misalnya lagi adalah pencairan-pencairan yang identitasnya itu tidak begitu lengkap. Nah, biasanya bank itu kalau Anda mencairkan dana dalam jumlah besar, itu harus melampirkan fotokopi KTP dan sebagainya. Persoalannya kemudian yang kami temui, tidak semua data itu ada, dan kalaulah ada, untuk mengetahui ini siapa, ini juga bukan pekerjaan mudah, mesti dicari dulu alamatnya. Oke. Kita datang tentu udah pindah dan sebagainya. Baik. Tapi Mbak, saya mau menyampaikan di sini ada satu bukti yang cukup menarik. Setelah kami lakukan profiling nasabah, untuk posisi tanggal 21 November 2008, ternyata dana yang dijamin oleh LPS itu hanya 4,6. Itu pun belum termasuk deposito-deposito yang dipecah-pecah. Artinya, saya ingin menyampaikan di sini bahwa posisi tanggal 21 November 2008 baik. Itu hanya 4,5 yang dijamin. Pak Hasan, saya harus potong dulu. Ya. Nanti kita masih berlanjut dengan Anda dialognya. Namun Pak Akbar Faisal harus segera berakhir waktunya bersama kami. Terakhir saya ingin ke Anda, Pak Akbar, dengan semua data-data yang sudah dipaparkan oleh baik BPK maupun juga PPATK, Anda tetap optimis tidak bahwa skor 7-2 ini akan bertahan sampai akhir? Bisa saja barangkali menjadi 9-0. Jadi pada akhirnya Demokrat bisa berbalik mengatakan, oh memang ada masalah di sini gitu kan. Oke, masih bisa jadi 9-0 bisa seperti itu gitu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Akbar Faisal untuk waktunya di Metro hari ini. Nggak bisa ditutupi lagi nih soal ini, nggak bisa ditutupi lagi gitu. Tidak bisa ditutupi lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar Faisal. Selamat sore. Iya, makasih. Baik. Mas Pak Hasan Bisri. Pak Hasan. Masih bersama kami, kita akan jeda pariwara dulu, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa jangan beranjak dulu, usai pariwara berikut, anggota Pansus dari fraksi Demokrat Ruhut Sitompul akan bergabung bersama kami. Intervensi, saya perintahkan, itu lebih jelas. Ya pemirsa, kembali di perbincangan hari ini di Metro hari ini masih bersama anggota BPK Hasan Bisri dan juga bergabung bersama kami dari gedung DPR anggota Pansus dari fraksi Demokrat Ruhut Sitompul. Saya ingin ke Bung Ruhut dulu. Selamat sore Bung Ruhut. Selamat sore Jelda, selamat sore penonton setia Metro TV. Oke, terima kasih sudah bergabung. Bang Ruhut, tadi baru saja kita berbincang-bincang dengan Pak Akbar Faisal yang mengatakan ini masih ada kemungkinan kok skor akhirnya malah 9-0 begitu. Apa tanggapan Anda? Kalau udah Akbar Faisal udahlah ya. Kalau aku bongkar daftar dosanya nanti orang jadi nggak mau lagi wawancara dia. Karena itu aku nggak mau bongkar. Nggak mau bongkar karena Anda baru bertengkar dengan Pak Akbar begitu? Enggak, aku itu sayang sama dia. Aku hanya mengajari dia disiplin aja kok. Jadi tadi itu kenapa dia aku tegur ya. Dia itu selalu datang langsung mengkritik saksi, memojokkan. Dia nggak tahu saksi dari tadi udah ngomong apa.
Karena itu aku takut jangankan rakyat di luar yang ketawa, lama-lama kodok pun ketawa nanti. Oke. Nah, karena itu jadi aku tegur. Itu aja kok. Aku sayang sama Akbar. Apalagi dia punya ketua umum sahabat saya Pak Wiranto. Bang Ruhut, tapi Anda juga dituding ini sering sekali, bukan hanya kali ini, menghalang-halangi pansus begitu, menghalang-halangi pengungkapan kebenaran di pansus. Apa tanggapan Anda? BUMN itu yang diundang itu sahabat-sahabat saya, ya. Siapa sih yang nggak tahu Pak Dahlan yang sekarang di PLN? Siapa sih nggak tahu lay saya yang di Jam Sostek, Pak Sinaga? Begitu juga Telkomsel teman saya tahu ya, bos Telkomsel itu aduh teman lama saya. Begitu juga yang mengurus uang-uang pensiunan Bank Indonesia. Apalagi di situ ada Asabri. Saya punya klien pembina saya, Pak Adang Damiri ya. Dulu Asop bintang 2, bayangkan itu orang-orang baik, dia nggak tahu masalah langsung saya ragukan Anda begini kok percaya dengan Bank Senturi. Dia nggak dengar tadi bagaimana para kawan-kawan BUMN itu udah menangin, akhirnya sudah dia tanya kiri kanan, malu keluar dia. Ya begitulah kerja dia. Tapi biarlah rakyat aja yang ketawa. Baik, kita ke Pak Hasan dulu. Pak Hasan, saya ingin menyambung apa yang Anda katakan tadi. Jadi sebetulnya dana yang diperlukan itu bukan 6,7 tapi 4,6, begitu? Ya, itu fakta baru yang kami temukan bahwa posisi tanggal 21 November 2008 itu dari profiling dana pihak ketiga dan kewajiban bank lainnya itu kita bisa hitung bahwa yang dijamin, ini andekan bank itu ditutup, yang dijamin itu 4,6. Itu sudah termasuk yang dipecah-pecah itu ya, seperti dalam laporan kami, sehingga kalau yang dipecah-pecah itu dikeluarkan itu ya kira-kira 4,1, 4,2 triliun. Itu yang dijamin. Ini terlepas dari pertimbangan sistemik ya, tetapi kan kita ingin menyampaikan bahwa ini faktanya seperti ini. Oke, baik. Terserah Pansus nanti akan menyikapi seperti apa. Baik, itu faktanya. Kita tanyakan kepada Bang Ruhut. Bang Ruhut, ini sepertinya fakta-fakta dari BPK ini kok memberatkan the ruling party begitu, apa tanggapan Anda? Jadi begini ya, Pak Bisri saya hormati ya. Jadi kenapa ada Pansus? Saya ingin menerangin itu. Setelah kami menunggu audit BPK. Tapi harus diingat, kawan-kawan Pansus menganggap, bahkan mereka selalu mengatakan bahwa hasil audit BPK itu buku suci. Setahu aku buku suci itu Al-Quran, Alkitab ya, buku-buku agama. Itu yang menyatakan kebenaran ya. Tapi kalau audit BPK, saya sudah tanya kok kepada KPK, Pak, kaitan dengan audit ini apa sudah cukup ini? Oh enggak, Pak Chandra dengan terang benderang menyatakan ya kami akan kembangkan lagi. Memang itulah penyelidikan menjadi penyidikan, dikembangkan. Tapi jadi artinya Anda tidak percaya dengan audit BPK begitu? Ada yang bagus, tapi saya orang objektif. Yang nggak benar juga saya katakan nggak benar. Contohnya itulah dalam kesimpulan kami. LPS belum sampai kata akhir ya. Kenapa sih langsung bisa kesimpulan sebelum semua menyetujui? Hal-hal seperti itu. Karena itu saya mohon, apapun yang namanya BPK ya, satu lembaga yang kita hormati, pesan saya satu aja, jangan main politik. Oke, baik. Kita ke Pak Hasan. Pak Hasan, apa tanggapan Anda? Ini sepertinya Demokrat tidak percaya dengan BPK dan hasil auditnya. Ya saya kira wajar saja dalam satu pekerjaan ini ada yang percaya dan tidak. Tapi ini sampai BPK dinilai main politik loh Pak. Saya kira kalau itu enggak lah. Kita bekerja atas permintaan DPR, kita jelaskan semua apa yang ada. Ya di DPR kan semua ada semua unsur politik di situ. Jadi saya kira dijamin lah kalau soal bermain politik, kami jamin kami jauh dari itu. Tapi kepada pihak-pihak yang meragukan begitu, apa komentar Anda? Ya silakan saja, itu hak beliau lah. Kan namanya kita barang sudah terbuka, silahkan dikritisi di mana kekurangan kami, dan kami juga tidak merasa bahwa laporan kami itu seperti kitab suci. Tidak ya? Tidak. Artinya apa? Ini bikinan manusia. Masih ada kekurangannya, masih ada yang salah begitu? Iya, sepanjang itu menyangkut ada data baru, bisa saja. Akan selalu berubah. Ingat begini, namanya audit itu berdasarkan data dan fakta yang kami peroleh yang diberikan oleh pihak yang diperiksa. Kalau ternyata data itu kemudian berubah atau katakan Pak datanya bukan yang ini ada yang baru lagi, ya kesimpulannya bisa berbeda. Jadi yang harus kita
waspadai atau kita ketahui adalah apakah data yang disampaikan oleh BPK itu salah atau tidak. Kesimpulan bisa orang berpendapat lain. Tapi yang selalu dikritisi oleh teman-teman saya lihat adalah kesimpulannya, tapi bukan faktanya. Kesimpulannya bukan faktanya. Ya, jadi kalau faktanya sama, ya orang kan bisa punya pendapat yang berbeda. Baik. Oke, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Metro hari ini akan segera kembali. Kembali di Metro hari ini, kembali kami lanjutkan perbincangan kami bersama Hasan Bisri dan juga Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, tadi yang masih ingin saya tanyakan adalah jika Anda mengatakan bahwa BPK ini, audit BPK ini kan juga bukan kitab suci, tidak bisa dipercaya sepenuhnya lah begitu. Kalau Anda tidak percaya dengan BPK yang auditor negara, jadi percayanya pada siapa, Pak? Percayanya kepada lembaga hukum yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini berangkat dari penyidikan, kepolisian, Kejaksaan Agung, dan juga KPK. Itu yang saya percaya. Jadi kaitan dengan BPK ini, kenapa saya katakan, saya maunya BPK itu orang-orang independen. Memang yang sekarang ini tidak independen, Pak? Pembentukan BPK kemarin kan sudah tahu, sudah terbentuk siapa, tahunya dimasalahkan dengan DPR itu. Jadi DPR itu yang jadi, partainya kebetulan sekarang yang berseberangan dengan kami, ya, yang hasil pada waktu itu yang terpilih nyatanya akhirnya digugurkan. Kan masih rekaman memori kita masih terang benderang. Karena itu ini ke Saudara Bisri saya ingin sampaikan, ya, Saudara Bisri, Anda cukup lama di BPK, saya tahu siapa Anda, ya. Anda mesti ingat, udah berapa kali pansus dikala Anda BPK-nya. Apa Anda nggak malu? Setelah ini baru pandangan, belum kesimpulan akhir, baru pertama, kawan. Baik. Ini sudah pansus, hasil daripada paripurna sudah dilimpahkan. Apa hasil audit Anda? Apa yang terjadi? Nggak naik, nggak P21 karena Kejaksaan Agung pada waktu itu apa ini? Tak jelas katanya. Ini fakta. Saya professional lawyer, saya hanya bicara fakta hukum. Oke, baik. Menurut kita minta tanggapannya dulu, Pak Hasan. Ini tuduhan yang serius ini kalau Anda dikatakan orang-orangnya tidak independen dan juga bermain politik di sini. Sekali lagi saya katakan bahwa biarlah orang lain akan menilai apakah kami independen atau tidak. Tetapi kalau soal politik saya jamin kami tidak ada urusan politik. Yang kedua soal hasil audit. Selengkap apapun sebuah hasil audit, bagi aparat penegak hukum itu merupakan petunjuk awal. Di sana masih diperlukan proses-proses hukum. Kami juga tidak menganggap bahwa laporan kami langsung bisa dibawa untuk mendakwa orang, tidak. Ada proses-proses hukum, penyelidikan, penyidikan, dan sebagainya. Dan kami biasanya akan diminta bantuan oleh aparat penegak hukum ketika ini akan diangkat ke proses yang lebih lanjut. Dimintai keterangan, dimintai penjelasan. Jadi, saya kira saya dengan Bang Ruhut sependapat bahwa laporan audit itu tidak serta-merta dijadikan dasar untuk menjadi bahan dakwaan, tidak. Semata-mata sebagai petunjuk awal. Untuk apa? Untuk proses lebih lanjut. Kami sadar itu. Selengkap apapun sebuah hasil audit, dimanapun tidak ada hasil audit yang sifatnya kemudian langsung dijadikan dakwaan, itu nggak ada. Baik. Pasti ada proses lebih lanjut, proses penyelidikan, proses penyidikan, dan sebagainya. Sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum. Kalau mengenai wacana audit ulang, Pak Hasan, apa pandangan Anda? Saya kira inilah yang saya kadang-kadang agak berpikir, audit ulang bagaimana? Apa yang mau diulang? Persoalannya sekarang, untuk bisa mengaudit BI, undang-undang mengatakan, dan itu pun harus atas izin DPR. Ketika ada instansi lain mau mengaudit ulang, mengauditnya kemana? Apa bisa masuk Bank Indonesia? Kalau masuk LPS mungkin bisa, tapi ke Bank Indonesia bagaimana? Itu satu. Yang kedua, kalau ada pihak-pihak yang mau mengkaji, mengkritisi laporan kami, oh silakan. Itu terbuka kok. Itu akan dilakukan atau sudah dilakukan? Ya saya kira sudah banyak pihak yang mau mencoba membahas, mengkritisi laporan ini, silahkan saja. Bagi kami tidak masalah. Itu sesuatu yang terbuka, ya, untuk dikaji, dijadikan bahan kajian, dengan segala kelemahan dan kelebihan. Saya pikir sih bagi kami BPK tidak ada masalah. Baik, ini terakhir untuk Anda, Pak Hasan. Jadi kapan deadline-nya untuk supaya hasil audit ini final?
Untuk audit lanjutan, kelihatannya pihak DPR memberikan deadline itu tanggal-tanggal 16 gitu Februari. Tapi kami masih pesimis untuk bisa menyelesaikan. Begitu. Kalau tetapi paling tidak sebanyak transaksi yang sudah kami uji itu yang akan kami laporkan. Oke, baik. Saya ingin ke Bung Ruhut sekarang. Terakhir ini, Bung Ruhut. Jadi kalau kita melihat tadi, kalau kata Pak Akbar Faisal dengan semua fakta yang sudah dibuka, sudah jelas, jangan-jangan nanti akhirnya malah Partai Demokrat yang bertobat dan skornya bisa 9-0. Bagaimana tanggapan Anda? Karena itu, kan sebenarnya saya dengan Bisri nggak ada masalah kan? Karena kami sama-sama orang cerdas, kami orang profesional, kami orang mengerti hukum. Yang bikin susah Akbar Faisal, Bambang Susatyo, Fahri, satu Hanura, satu Golkar, satu PKS, tambah lagi dari PAN, yang lain-lain itu yang nggak dukung kami. Mereka nggak ngerti, dia bilang itu kitab suci. Itu yang jadi masalah. 30 anggota pansus yang profesional nggak lebih kok dari 10 orang. Itu yang saya sedih. Sedangkan rakyat kan melihat yang adu bacot aja. Di sini karena itu, Saudara Bisri, Anda profesional sama dengan saya, tolong ya, Anda jelaskan ini. Betul apa yang dikatakan Ruhut, kita sama. Aku bangga ini statement. Ya, baik. Karena memang ingat penyidikan, akhirnya biarlah pengadilanlah yang menyatakan kebenaran itu dan inkrahnya Mahkamah Agung itu. Tapi jangan belum apa-apa karena ulah Anda, bayangkan Budiono, Sri Mulyano, pahlawan ekonomi langsung diminta nonaktif. Ini karena itu hati-hati Pak di dalam bekerja. Selamat berjuang, selamat bekerja BPK. Baiklah. Kebetulan ketuanya sahabat saya Pak Hadi Purnomo. Baiklah, terima kasih Pak Ruhut Sitompul dan juga Pak Hasan Bisri. Terima kasih untuk waktu Anda di Metro hari ini. Selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami untuk kali ini. Sesaat lagi Anda dapat kembali bergabung bersama rekan Kania Sutisnawinata untuk kembali mengikuti Metro hari.